Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Zen Setiadi dalam channel YouTube saya Zen Project yang membahas tentang berbagai peristiwa sejarah yang ada di Indonesia dan di dunia. Dan di video sebelumnya saya sudah membahas tentang peristiwa yang terjadi pasca kemerdekaan, yaitu tentang pemberontakan PKI di Madiun. Nah, untuk kali ini saya akan membahas tentang pemberontakan DI-TI di Indonesia. Nah, kebetulan kemarin saya sudah membuat tugas kepada peserta didik saya untuk membuat sebuah PowerPoint, dan ada 8 kelas yang telah dikumpulkan, dan salah satu yang terbaik adalah dari Alia Rahmania kelas 12 IP1 yang saat ini saya gunakan sebagai bahan materi penjelasan tentang pemberontakan DI-TII. Nah, sebelum itu, apa sih itu DI-TII? Kita harus tahu dulu. Nah, DI-TII merupakan sebuah paham atau sebuah organisasi yang menginginkan negara nasional atau negara Islam Indonesia yang kemudian disebut NII. Dan DI itu sendiri adalah Darul Islam dan TII adalah Tentara Islam Indonesia. Nah, organisasi ini menginginkan bahwasanya Indonesia dijadikan sebagai negara Islam Indonesia, di mana paham-paham yang ada di Indonesia dijadikan semuanya adalah Islam. Nah, organisasi DI-TII diproklamasikan pada 7 Agustus 1949, ditulis sebagai 12 Syawal 1368 dalam kalender Hijriah oleh Sekar Maji Marijan Kartosoewirjo, diproklamasikan saat negara Pasundan buatan Belanda mengangkat Raden Arya Adipati Wiratokusuma sebagai presiden di desa Cisampah, kecamatan Ciwaligar, Kawedanan Cisayong, Tasikmalaya, Jawa Barat. Nah, proklamasi Darul Islam. Proklamasi Darul Islam ini contohnya seperti ini yang ada di gambar. Ini adalah teks proklamasi mengenai Darul Islam Indonesia. Nah, yang artinya atau bisa dilihat pada hal ini adalah La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Kami umat Islam bangsa Indonesia menyatakan berdirinya negara Islam Indonesia. Maka hukum yang berlaku atas negara Islam Indonesia itu adalah hukum Islam. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Atas nama umat Islam bangsa Indonesia, Imam Negara Islam Indonesia, tanda tangan Suma Atmuru Wijoyo, Madinah, Indonesia, 12 Syawal 1368 Hijriah. Nah, itu merupakan teks proklamasi dari negara Islam itu sendiri. Maka dari itu kita akan lanjut pembahasan berikutnya, yaitu mengenai organisasi DI-TII, tujuannya dan penyebab timbulnya organisasi ini. Nah, tujuan didirikan DI-TII untuk menjadikan Republik Indonesia sebagai sebuah negara yang menerapkan dasar agama Islam sebagai dasar negara. Jadi Islam menjadi sebuah dasar negara, patokan untuk hidup, pedoman untuk hidup, bagaimana hukum itu berlaku dan lain sebagainya. Penyebab timbulnya gerakan DI-TII yaitu sebuah di mana di dalam sebuah proklamasi tertera bahwa hukum yang ada dan diberlakukan di negara Indonesia adalah hukum Islam, atau lebih tepatnya sebagai negara hukum tertingginya ialah kitab suci Al-Quran dan Al-Hadis, berbeda dengan hasil proklamasi kemerdekaan Indonesia yang dicantumkan dalam Undang-Undang 1945. Nah, dalam pemberontakan ini ada upaya penumpasan untuk pemberontakan Darul Islam tersebut. Salah satunya adalah dalam upaya agar dapat meruntuhkan organisasi DI-TII. Ini sangat menyita waktu yang cukup lama. Hal ini disebabkan oleh sejumlah faktor yang diantaranya ialah tempat tinggal pasukan DI-TII yang berada di daerah pegunungan yang sangat mendukung organisasi untuk bergerilya. 2. Pasukan Sekar Maji dapat bergerak dengan leluasa di lingkungan penduduk, karena pada saat itu penduduk sangat mendukung DI-TII, namun hanya segelintir daerah saja. Pasukan DI-TII mendapat bantuan dari orang Belanda yang diantaranya pemilik perkebunan dan para pendukung negara Pasundan. Nah, kok kenapa sih dibantu oleh Belanda? Karena apa? Belanda ingin menguasai Indonesia kembali, jadi dia ingin bekerja sama dengan DI-TII tersebut, sehingga
harapannya ketika nanti DITI dapat menguasai Indonesia, kemudian mereka akan mengambil alih Indonesia kembali ke tangan Belanda. Yang keempat adalah suasana politik yang tidak konsisten serta perilaku beberapa golongan partai politik yang telah mempersulit usaha untuk pemulihan keamanan. Nah, pemberontakan DITI terjadi di berbagai daerah. Salah satunya adalah pemberontakan DITI di Jawa Barat. Didirikan oleh Sekar Maji Marijan Kartosuwiryo pada 7 Agustus 1945. Pada tanggal 25 Januari 1949, kontak senjata antara pasukan TNI Siliwangi dengan pasukan DITI. Nah, pada 4 Juni 1962, Kartosuwiryo ditangkap di Gunung Geber di daerah Majalaya, Jawa Barat oleh pasukan Siliwangi. Dan pada tanggal 16 Agustus 1965 Kartosuwiryo dihukum mati. Nah, ini merupakan foto dari Kartosuwiryo dan bendera Islam Indonesia. Tujuan DITI Jawa Barat membentuk sebuah negara berlandaskan syariat Islam dengan pedoman Al-Quran dan Al-Hadis, penolakan perjanjian Renville, dan mengatasi dominasi komunis dan juga sosialis. Pemberontakan DITI juga terjadi di Jawa Tengah yang dipimpin oleh Amir Fattah, dibentuk pada tanggal 4 Desember 1951. Pemberontakan bergerak di Brebes, Tegal, dan Pekalongan. 23 Agustus tahun 49, Amir memproklamasikan organisasi Darul Islam di Desa Pesanggerahan, Tegal. DI bergabung dengan organisasi DITI yang ada di Jawa Barat yang dipimpin langsung oleh Sekar Maji Marijan Kartosuwiryo. Pemberontakan juga terjadi di Kalimantan Selatan yang dipimpin oleh Ibnu Hajar. Ini adalah Ibnu Hajar. Pada tanggal 10 Oktober 1950, pemberontakan Kesatuan Rakyat yang tertindas singkat KRYT. Pada akhir tahun 1959, pasukan Ibnu Hajar dihancurkan dan Ibnu Hajar sendiri ditangkap. Nah, DITI juga terjadi di Aceh yang dipimpin oleh Tengku Daud Bourah. Pemberontakan DITI juga terjadi di Sulawesi Selatan, dan pemberontakan ini adalah pemberontakan yang paling terkenal dari DITI yang dipimpin oleh Kahar Muzakar. Dibentuk pada tanggal 17 Agustus 1951, Kahar Muzakar menghimpun dan memimpin laskar-laskar gerilya yang kemudian bergabung dalam Komando Gerilya Sulawesi Selatan. Dan Kahar Muzakar tertembak mati oleh pasukan ABRI pada saat itu, yang sekarang bisa dibilang sebagai TNI dan Polri. Nah, dari berbagai pemberontakan yang terjadi di Indonesia oleh DITI ini menggambarkan ada sebuah gerakan-gerakan atau upaya untuk melangsungkan Indonesia bahwasanya mereka akan menjadi negara Islam Indonesia. Nah, negara ini upayanya adalah untuk apa? Membuat sebuah idealis baru, sebuah idealis yang sangat bisa dibilang jauh melenceng dari undang-undang yang dibuat oleh para pendiri bangsa ini. Namun dari situ kita belajar bahwasanya kita jangan sampai lengah terhadap dari sebuah organisasi-organisasi yang tidak menentu tujuannya dan tentunya bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Maka dari itu tetap stay tune dalam pembelajaran sejarah. Jangan lupa like and subscribe pada video saya, dan tentunya channel saya jangan lupa di subscribe, dan tentunya jangan lupa absen pada kolom komentar. Dan saya akan membuat video selanjutnya, dan diingat terus bahwasanya kita tetap harus berada di rumah, dan jangan lupa untuk menjaga kesehatan kalian, jangan lupa cuci tangan, dan tentunya kalian harus bisa menjaga diri kalian. Jangan lupa berdoa, tetap berada di rumah. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.